nama Ibu Ripka Yulista Devi Purnamasari. Anak-anak bisa memanggil saya Ibu Ripka. Nah, sebelum mengawal kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya jangan lupa ya anak-anak untuk mengisi presensi yang sudah disediakan. Lalu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa saja sih? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai yang pertama, teks informasi perubahan wujud benda gas. Yang kedua, hubungan antara satuan berat. Yang ketiga, arti penting gotong royong. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini antaranya yaitu Baik, yang selanjutnya, apakah anak-anak mengetahui contoh benda gas? Nah, contoh benda gas yaitu balon, gas LPG, dan masih banyak contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak dapat melihat percobaan ke-1, yang dimana terdapat alat dan bahan, yaitu balon dan kantong plastik. Dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu tiuplah balon sampai mengembang. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lalu, adapun hasil percobaan ke-1 terdapat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, anak-anak dapat memperhatikan video berikut ini. Benda gas. Benda gas sulit diamati. Tetapi benda gas dapat dirasakan. Saat angin bertiup, kita merasakan kesejukannya. Angin adalah udara yang bergerak. Perhatikan balon yang sedang ditiup. Udara yang ditiupkan mendesak balon ke segala arah. Udara mengisi semua ruangan dalam balon sehingga balon mengembang. Bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jika bentuk balon bulat, bentuk udaranya juga bulat. Jika balon berbentuk lonjong, bentuk udara juga berubah jadi lonjong. Jadi, benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap atau berubah-ubah. Benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah. Jadi, percobaan ke-1 dapat disimpulkan benda gas bentuknya sesuai tempatnya dan tidak dapat digenggam. Yang selanjutnya yaitu percobaan kedua. Percobaan kedua terdapat alat dan bahan, yaitu 2 balon, benang, dan kayu atau lidi. Dan juga terdapat langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut ini. Selanjutnya merupakan gambar dari percobaan kedua. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas memiliki massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Nah, sekarang anak-anak dapat mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat.
Alat-alat untuk menimbang berat. Yang pertama, timbangan beras yang digunakan untuk menimbang beras. Yang kedua, timbangan badan yang digunakan untuk menimbang berat badan. Yang ketiga, timbangan kue yang digunakan untuk menimbang benda-benda seperti tepung, gula, dan lain sebagainya. Yang keempat, timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang anak bayi. Yang kelima, timbangan warung digunakan untuk menimbang beberapa bahan pokok makanan. Yang keenam, neraca yang digunakan untuk menimbang berat emas. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ini. Apakah satuan berat alat tersebut? Iya, benar. Satuan berat alat tersebut yaitu kilogram. Nah, selanjutnya adalah satuan berat, yaitu terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu memiliki sebuah bacaan. Kalian bisa mengamati bacaan tersebut pada buku siswa halaman 105 mengenai Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, tujuan dari gotong royong sendiri yaitu supaya pekerjaan yang dilakukan bersama lebih cepat selesai. Gotong royong menjadikan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong juga berkaitan dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Dalam kegiatan gotong royong diperlukan sikap kerjasama dan keikutsertaan oleh semua pihak yang dilakukan. Biasanya gotong royong sendiri dilakukan di mana saja, baik di rumah, lingkungan, di sekolah, dan di masyarakat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai banyak hal ya. Nah, selanjutnya, jika anak-anak kurang memahami materi yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa bertanya melalui grup WA atau melalui WhatsApp Huripka. Nah, selanjutnya Ibu memiliki atau menyediakan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing. Lalu, pekerjaan kalian difoto dan kemudian dikirim ke Google Form yang sudah Ibu sediakan atau melalui chat WhatsApp Huripka. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa.